Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya, Sotiotu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Romo Ramani Pandita, Upasaka, Upasika, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian. Di kesempatan yang baik pada malam hari ini, kita punya satu keberuntungan, punya satu kesempatan yang luar biasa, di mana pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul meskipun secara virtual untuk bersama-sama mengikuti Dhamma Sakaca. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, topik kita pada malam hari ini tak lain adalah tentang menyikapi penyesalan. Kalau kita berbicara tentang penyesalan, memang penyesalan itu selalu datang belakangan. Dan saya rasa setiap orang pasti pernah mengalami penyesalan. Dan penyesalan itu muncul karena apa? Karena ada kesalahan atau ada kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang. Penyesalan selalu datang belakangan. Kalau datangnya di depan itu namanya pendaftaran. Dan sesungguhnya tidak ada seorang pun ingin menyesal dalam hidupnya. Tetapi penyesalan itu secara alami datang sebagai akibat karena ia telah melakukan sebuah kesalahan. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, memang beban terberat yang sering kali seseorang alami adalah beban mental. Salah satunya adalah penyesalan. Jadi terbukti bahwa yang berat itu bukanlah rindu, namun adalah penyesalan. Rindu akan terurai ketika seseorang bertemu dengan orang yang dirindukan. Tetapi penyesalan ini menjadi hal yang sulit untuk diatasi. Sehingga apa? Penyesalan yang terus dipendam itu bisa menyebabkan beban mental yang sangat luar biasa. Banyak sekali orang menjadi stres karena beban penyesalan. Dan memang penyesalan itu sebagai akibat dari perbuatan salah yang orang tersebut lakukan. Maka dari itu konsekuensi dari perbuatan salah adalah penyesalan. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian. Jadi kalau kita berbicara tentang penyesalan, itu ada kaitannya dengan kesalahan. Ada kaitannya dengan keburukan yang pernah seseorang lakukan. Memang dengan adanya penyesalan, itu adalah salah satu perkembangan yang bagus. Karena apa? Penyesalan menjadi hukuman supaya orang tersebut menjadi jera. Jera supaya tidak melakukan kesalahan yang serupa. Karena juga banyak sekali orang di luar sana meskipun melakukan kesalahan, meskipun melakukan keburukan, meskipun melakukan kejahatan, tetapi tidak menjadi jera. Karena orang tersebut merasa bahwa keburukan ya adalah hal yang patut untuk dilakukan. Maka kalau seseorang itu muncul sebuah penyesalan karena orang tersebut telah melakukan kesalahan, telah melakukan keburukan, itu adalah salah satu sisi positif yang orang tersebut miliki. Artinya apa? Orang tersebut mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Penyesalan ini menjadi landasan, menjadi fondasi seseorang untuk memperbaiki dirinya. Karena penyesalan itu menjadi jera, menjadi hukuman bagi orang tersebut supaya nanti tidak melakukan kesalahan yang serupa.
Dan kalau seseorang itu sudah menyesal atas apa yang telah diperbuat, itu artinya orang tersebut ada kemajuan di dalam melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Artinya orang tersebut bisa membedakan mana kebaikan, mana keburukan, mana kesalahan, mana kebenaran. Maka bisa menyadari tentang itu sehingga bisa muncul sebuah penyesalan. Penyesalan itu baik apabila kita jadikan sebagai landasan supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi penyesalan itu adalah sesuatu yang buruk apabila kita tidak bisa mengendalikan penyesalan itu sehingga penyesalan merenggut kebahagiaan kita, sehingga penyesalan menguasai batin kita dan akhirnya semakin bertumpuk sehingga menjadi beban mental bagi diri kita. Maka dari itu kita perlu mengatasi penyesalan ini supaya penyesalan tidak merenggut kebahagiaan kita. Kita boleh menyesal, tetapi jadikan penyesalan itu sebagai landasan supaya kita bisa ada upaya untuk memperbaiki diri lagi. Jadi kalau para bapak dan ibu saudara sekalian pernah menyesal atas kesalahan yang pernah dilakukan, berusaha mungkin untuk menjadikan penyesalan itu sebagai landasan untuk memperbaiki diri. Dan jangan biarkan penyesalan berlarut-larut sehingga mengambil alih batin kita. Sehingga batin kita dipenuhi dengan penyesalan dan sebagai akibatnya apa? Kita menjadi tidak tenang. Penyesalan memang ada kaitannya dengan keburukan, ada kaitannya dengan kesalahan. Seseorang pasti akan menyesal apabila ia telah melakukan keburukan, telah melakukan kesalahan. Karena itu efek atau konsekuensi dari keburukan. Makanya Sang Buddha mengatakan bahwa fungsi dari moralitas dari tindakan yang baik adalah supaya terbebas dari penyesalan. Karena barang siapa yang memiliki tindakan yang baik, maka orang tersebut tidak akan menyesal di kemudian hari. Sebaliknya kalau seseorang itu melakukan tindakan yang buruk, melakukan kesalahan, maka suatu hari nanti akan muncul sebuah penyesalan. Karena keburukan itu akan mendatangkan penyesalan, sementara kebaikan akan mendatangkan kepuasan hati, kegembiraan. Makanya Sang Buddha mengatakan, natang kamang katang sadu, yang katwa anutapati, yasa asamuko rodang wipakang pati sewati. Perbuatan itu adalah tidak baik apabila setelah dilakukan diikuti dengan penyesalan dan juga ratap tangis penderitaan sebagai akibatnya. Sang Buddha lebih lanjut mengatakan, tancakamang katang satu yang katwa nanutapati, yasa patito sumano wipakang pati sewati. Perbuatan itu adalah baik apabila dilakukan tidak diikuti oleh penyesalan, tetapi justru memunculkan kepuasan hati dan kegembiraan sebagai buah atau akibatnya. Memang karakteristik dari kesalahan, dari keburukan akan mendatangkan penyesalan. Sebaliknya karakteristik dari kebaikan akan menimbulkan kepuasan hati. Ketika seseorang teringat akan keburukan yang pernah ia perbuat, ia akan muncul sebuah penyesalan. Kenapa ya dulu saya melakukan keburukan seperti itu? Kenapa ya saya kok tega melakukan seperti itu? Akhirnya muncul sebuah penyesalan. Sebaliknya kalau seseorang itu mengingat akan kebaikan yang pernah ia lakukan sebelumnya, ia bisa memunculkan sebuah kepuasan, bisa memunculkan sebuah kegembiraan. Untung saya melakukan kebaikan di waktu itu. Sungguh bahagianya diriku pernah melakukan kebaikan seperti itu. Oh, aku tak nyangka ya, saya bisa juga loh melakukan kebaikan seperti itu. Maka kebaikan akan memunculkan sebuah kegembiraan apabila kita mengingat kebaikan itu. Sebaliknya, keburukan akan memunculkan sebuah penyesalan apabila kita mengingat keburukan itu lagi.
Maka dari itu para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian, penyesalan ini ada kaitannya dengan keburukan atau kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya. Maka sebisa mungkin saat ini setelah kita menyadari bahwa keburukan akan mendatangkan penyesalan, berusaha mungkin mulai saat ini untuk tidak melakukan keburukan. Ya, memang kadang-kadang kita akan mengalami keteledoran. Artinya karena kurang kewaspadaan, karena kurang perhatian, kita mungkin akan melakukan suatu kesalahan yang tanpa disengaja. Dan bisa juga itu bisa memunculkan sebuah penyesalan. Tapi tidak masalah. Yang penting kita bisa segera mengontrol penyesalan supaya penyesalan itu tidak menguasai batin kita sehingga menjadi menumpuk di batin kita dan menjadi beban mental sehingga merenggut kebahagiaan kita. Kalau misalnya kita pernah melakukan kesalahan, jadikan kesalahan itu sebagai media pembelajaran, jadikan penyesalan itu sebagai pijakan supaya kita tidak melakukan kesalahan yang serupa. Kan katanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, demikian juga diri kita. Tapi sebisa mungkin kita menjadikan kesalahan kita itu sebagai bahan evaluasi. Karena katanya barang siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan, berarti ia tidak pernah melakukan hal yang baru. Maka kalau kita melakukan sesuatu yang baru, akan sangat mungkin sekali kita melakukan kesalahan. Maka dari itu, jadikanlah kesalahan yang pernah kita lakukan sebagai bahan evaluasi supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Jadikan penyesalan sebagai pijakan supaya kita tergerak untuk tidak melakukan kesalahan yang serupa. Itu yang lebih penting. Jadi setiap orang pasti punya penyesalan karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada yang sempurna di dunia ini termasuk diri kita. Maka jangan sampai kita menghakimi diri kita. Kita mengizinkan penyesalan kita menjadi semakin berlarut-larut sehingga merenggut kebahagiaan kita. Apa yang sudah kita lakukan, kesalahan, keburukan, toh itu sudah menjadi bagian dari masa lalu kita. Biarkan masa lalu berlalu. Yang penting saat ini kita berupaya untuk memperbaiki diri supaya kedepannya tidak akan muncul penyesalan lagi. Masa lalu biarlah berlalu, jangan diungkit-ungkit lagi. Karena masa lalu adalah bagian dari kehidupan kita yang memberikan pelajaran berharga bagi kita. Tetapi bukan untuk dilakati. Memang ada kalanya kita perlu menoleh ke masa lalu. Tetapi jangan terus-terusan menengok ke masa lalu. Karena saat ini adalah saat yang tepat untuk memperbaiki diri. Jadi sebisa mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari kesalahan yang pernah kita lakukan sehingga tidak memunculkan penyesalan yang bertubi-tubi. Sehingga kita bisa menjadikan penyesalan itu sebagai pijakan untuk tetap memperbaiki diri. Supaya kita juga ada jera, ada kapok supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kan kadang-kadang orang itu melakukan kesalahan ya entah karena faktor-faktor tertentu. Tetapi dengan adanya penyesalan ini kita bisa menjadi tahu bahwa penyesalan itu sungguh tidak mengenakan. Sungguh sangat berat dan sangat membebani batin kita. Karena yang terberat dalam hidup ini bukanlah rindu, tetapi adalah penyesalan. Maka dari itu, kalau kita sudah tahu tentang kebenaran ini, seyogyanya kita mengupayakan diri supaya tidak melakukan keburukan dan akhirnya nanti kita tidak ada penyesalan di kemudian hari. Memang penyesalan selalu datang belakangan, tetapi sebisa mungkin kita jangan sampai menimbulkan penyesalan yang baru. Kalau kita tidak melakukan keburukan, tidak melakukan kesalahan, tentu di sana tidak akan ada penyesalan sebagai akibatnya. Maka dari itu, supaya kita terhindar dari penyesalan, salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah jangan melakukan keburukan. Dan tindakan ini akan bisa terkendali apabila kita punya dua hal. Dua hal itu adalah hiri dan otapa. Hiri artinya adalah malu berbuat jahat atau malu berbuat buruk. Otapa artinya adalah takut akan akibat perbuatan buruk. Kalau seseorang punya dua hal ini, maka ia akan bisa mengendalikan dirinya.
Karena dua hal ini dikatakan sebagai lokadama yang melindungi dunia. Dua hal ini juga dikatakan sebagai satu hal, sebagai hal yang mendukung praktik moralitas. Seseorang itu akan memiliki moralitas yang baik apabila ia memiliki dua hal ini, hiri dan otapa. Maka dari itu, kalau kita menginginkan supaya kita punya hidup yang bermoral, supaya punya moralitas yang baik, kita harus mengupayakan untuk memiliki dua hal ini, hiri dan otapa. Artinya kita harus punya malu untuk melakukan keburukan. Apalagi di masyarakat kita tahu bahwa keburukan itu adalah sesuatu yang memalukan. Itulah kenapa secara alami sebenarnya kita bisa mengetahui apakah perbuatan itu baik atau buruk. Kita bisa secara alami menyadari. Karena ketika kita melakukan perbuatan itu, kalau kita malu-malu karena takut dicela oleh masyarakat, karena kita menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah layak dicela oleh masyarakat dan tercela, maka kita pasti akan malu untuk melakukan perbuatan itu. Demikian juga kalau kita mengetahui bahwa akibat dari perbuatan tersebut akan mendatangkan penderitaan, akan mendatangkan siksaan, akan mendatangkan hukuman, maka kita akan ada ketakutan untuk melakukan keburukan itu. Misalnya kita ingin mencuri. Kita tahu bahwa mencuri itu adalah perbuatan yang memalukan. Kalau nanti sampai ketahuan, wah, saya bisa dicela habis-habisan. Itu baru dari sisi memalukannya. Belum lagi kalau ketahuan, nanti bisa masuk penjara, bisa dihakimi warga, bisa digebukin, wah bisa celaka. Maka dari itu dengan adanya malu dan takut itu bisa menjaga kita supaya kita tidak melakukan keburukan. Yang tadinya mungkin ada hasutan untuk korupsi. Wah, mumpung ada jabatan seperti ini kamu bisa korupsi. Mumpung ada kesempatan. Kan kesempatan katanya tidak datang dua kali. Tetapi karena dipikir-pikir, wah korupsi itu adalah sesuatu yang memalukan. Coba bayangkan nanti kalau misalnya korupsi ini ketahuan. Wah, nama baik saya bisa tercemar. Saya akan bisa dikenal sebagai koruptor. Dan keluarga saya juga menjadi kena imbasnya. Belum lagi kalau nanti ketahuan, akhirnya di penjara, masuk hukuman, maka bisa bertubi-tubi. Dan sekalipun itu tidak ketahuan, di sana tetap akan ada beban mental yang luar biasa, yaitu penyesalan. Akan ada penyesalan yang muncul setelah seseorang melakukan korupsi. Karena efek dari keburukan yang dilakukan seseorang adalah penyesalan ketika ia nanti menyadari akan keburukan itu. Kemana-mana tentu menjadi tidak tenang. Ada juga ketakutan akan ketahuan, akan upaya yang telah dilakukannya. Apalagi yang namanya karma itu akan tetap bekerja. Sekalipun ia tidak ketahuan ketika korupsi, ketika mencuri, ia bisa menyembunyikan tindakan buruknya itu. Tetapi yang namanya buah dari karma tidak akan bisa ia hindari. Karena karma akan terus bekerja sebagaimana hukumnya. Seseorang mungkin bisa menyembunyikan perbuatannya, tetapi ia tidak akan bisa bersembunyi dari buah karma yang pernah ia lakukan. Barang siapa yang melakukan keburukan, maka ia juga akan menanggung akibat penderitaan. Hukum karma bekerja. Jadi sang bapa te bijang, tati sang harate palang. Kalyana kari kalyanang, papa kari cepapakang. Sebagaimana benih yang ditabur, demikian pula buah yang akan dipetiknya. Pelaku kebaikan akan mendapatkan kebaikan. Pelaku keburukan akan mendapatkan keburukan. Seseorang mungkin bisa menyembunyikan perbuatan buruknya, tetapi ia tidak akan pernah bisa lari, tidak akan pernah bisa bersembunyi dari buah karma buruknya. Maka dari itu, kalau kita punya hiri dan otapa, punya malu dan takut, kita berpegang teguh, kita yakin pada hukum karma, dan kita menjadikan hukum karma sebagai pedoman, sebagai fondasi, sebagai cara berpikir kita,
maka kita akan berusaha menghindari keburukan. Karena kita tahu bahwa keburukan akan mendatangkan penyesalan. Keburukan pasti akan mendatangkan penderitaan. Maka dari itu para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian, kalau kita berbicara tentang penyesalan, penyesalan itu selalu muncul sebagai akibat dari keburukan atau kesalahan yang seseorang pernah lakukan. Maka supaya kita tidak memunculkan penyesalan yang baru, berusaha mungkin untuk tidak melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Sesuatu itu kalau dilakukan dengan tanpa kesengajaan, itu namanya kesalahan. Bisa juga keburukan. Tetapi apabila seseorang mengetahui bahwa itu adalah keburukan dan masih terus dilakukan secara berulang-ulang lagi dan lagi, itu namanya kejahatan. Karena seseorang tahu bahwa itu adalah hal yang buruk tetapi masih dilakukan dengan ada kesengajaan. Kalau seseorang melakukan keburukan dengan tanpa kesengajaan, itu masih ringan, masih bisa dimaafkan. Tetapi kalau seseorang melakukan keburukan dengan sengaja, bahkan dilakukan dengan sesuka hati, dengan senang hati, dengan bangga melakukan keburukan, maka akibatnya pun juga akan menjadi semakin berat. Maka dari itu para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian, kita harusnya berupaya untuk meninggalkan keburukan, supaya tiada penyesalan dalam hidup kita. Penyesalan selalu datang belakangan, supaya kita tidak menyesal di kemudian hari lagi, di kemudian hari nanti. Maka mulai saat ini berusaha mungkin untuk tidak melakukan kesalahan. Kalaupun dulu pernah melakukan kesalahan, jadikan itu sebagai media pembelajaran. Kita jadikan kesalahan sebagai bahan evaluasi. Kita jadikan penyesalan sebagai pijakan untuk memperbaiki diri dan juga sebagai jera supaya kita tidak melakukan kesalahan yang serupa. Itulah para bapak dan ibu saudara-saudara sekalian menyikapi penyesalan. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan ke moderator.